Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maximus Diamat, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Negeri Medan, jurusan Perhotelan, akan melaksanakan praktek pembelajaran inovasi dengan judul Menyiapkan Kamar untuk Tamu di bawah bimbingan dosen Bapak Dr. Padiadi Wiharjo Kusumo, SSSH MH, dan Guru Pamo, Bapak Restu Payonta Sindulingga, SSD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita lanjut kepada materi yang akan kita bahas hari ini, jadi pertama-tama kita cek grooming dulu ya. Cek grooming, silahkan saling berhadapan satu sama lain. Ya. Jadi kalau ada yang tak rapi, minta bantuan untuk rapikan. Kalau rapi, silahkan kasih jempol kepada teman. Oke? Kalau tadi kita sudah cek grooming, sekarang kita cek kehadiran. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang yang tidak hadir? Yang tidak hadir nanti silahkan kasih ke saya namanya. Ya. Oke. Baik, ya sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut, sebagai umat beriman, kita mengawali seluruh aktivitas kita pada hari ini dengan berdoa. Ya, satu orang saya minta maju untuk pimpin doa. Silakan. Dan izinkanlah saya membawakan doa ini secara ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa dalam surga. Hanya namamu kami puji, kini sepanjang dan segala masa. Amin. Nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik, terima kasih Deborah. Silakan duduk. Oke, selanjutnya sebagai warga negara yang baik, yang cinta akan nusa dan bangsa, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah? Baik, anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah menyiapkan kamar tamu dengan subtemanya adalah menata perlengkapan room attendant trolley sebagai salah satu langkah dalam menyiapkan kamar tamu. Langkah pertama itu adalah menyiapkan trolley cat atau room attendant trolley. Baik, anak-anak kalau perhatikan gambar di depan itu ya, di situ ada gambar kamar, ada gambar troli beserta perlengkapan-perlengkapan di sampingnya. Ya, ini materi yang akan kita bahas ke depan. Oke? Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, membahas tentang bagaimana menata perlengkapan room attendant trolley, ya, saya ingin anak-anak melakukan tes kompetensi awal. Jadi silahkan anak-anak scan barcode yang ada di depan. Untuk nomornya tunggu ya. Yang terpenting sudah masuk dulu. Oke, yang sudah silahkan masuk. Belum ada yang masuk di sini nih. Silahkan masukkan nomor ini. 727704. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan pemantik. Jadi di sini ada pertanyaan, apa yang harus dipersiapkan di awal ketika Anda diminta untuk membersihkan kamar tamu di hotel? Ada yang bisa menjawab? Ya, Eva? Yang pertama menata perlengkapan troli. Oke, menata perlengkapan troli. Ada yang lagi? Deborah? Memberikan perlengkapan amenities yang berada di dalam kamar. Oke, mempersiapkan amenities tadi ya, dengan supplies untuk di kamar. Oke, itulah persiapan awal yang perlu
oleh seorang room attendant itu ketika menyiapkan atau membersihkan kamar tamu, yaitu menata perlengkapan troli tadi ya, yang mana di dalam troli tersebut kita lengkapi dengan perlengkapan kamar, baik itu linen, gas supplies, gas amenities, termasuk yang tadi disebut peralatan kebersihan. Ya, baik. Tadi di gambar pertama tadi di troli itu ya ada perlengkapan kamar yang di samping. Ya, nah itulah yang nanti akan kita bahas ke depan ini. Baik, kita lanjut. Jadi hari ini kita melaksanakan pembelajaran yang inovatif ya, dengan pendekatan problem based learning atau berbasiskan masalah ya. Yang mana terintegrasi HOT ya, high order thinking skill, dalam rangka untuk implementasi kecakapan belajar abad 21, yang mana ada 4 kompetensi belajar abad 21. Peserta didik itu harus berpikir kritis, harus kreatif, harus kolaboratif. Nanti sebentar kita akan bagi kelompok untuk mengerjakan suatu tugas ya, tugas kelompok. Nanti setelah itu baru dipresentasikan. Sehingga keempat kecakapan ini ya terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke? Nah, apa capaian pembelajaran kita hari ini? Jadi capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik harus mampu menyiapkan kamar untuk tamu. Ya, itu dia punya capaian. Kalau belum sampai ke mampu menyiapkan kamar tamu, maka capaian kompetensi itu belum tercapai. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Satu orang bisa membaca di belakang? Ya, baca di depan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi peserta didik mampu yang pertama menganalisis bagian-bagian room attendant trolley, yang kedua menganalisis fungsi bagian-bagian room attendant trolley, yang ketiga merencanakan kebutuhan jenis-jenis perlengkapan trolley, alat bahan pembersih dan gas supplies, linen supplies. Yang keempat menganalisis kegunaan perlengkapan room attendant trolley. Yang kelima menganalisis tata cara menata perlengkapan room attendant trolley. Yang keenam menganalisis formulir housekeeping. Oke, baik. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya. Dalam menyiapkan kamar untuk tamu ada beberapa tahapan-tahapan. Ya. Tahapan pertama ya, yaitu menata perlengkapan troli. Setelah menata perlengkapan troli ya, akses ke kamar tamu. Ya. Setelah akses ke kamar tamu, baru lanjutkan dengan make up room. Dan yang terakhir, membuat laporan kerja. Ya. Itulah gunanya formulir housekeeping tersebut untuk mencatat aktivitas room attendant, baik itu room boy maupun roommate yang mengerjakan atau membersihkan kamar tamu di hotel. Untuk setiap langkah atau tahapan dalam menyiapkan kamar tamu tersebut, setiap tahapan itu juga ada SOP. Tahu SOP? Apa? Standar operasional prosedur atau langkah-langkah kerja ya. Langkah-langkah kerja yang standar. Kalau nomor 1 ya jangan dipindah ke nomor 2 ya. Atau ke nomor 3. Kalau 1 ya itu 1, setelah itu 2 dan seterusnya. Itu maksudnya SOP. Oke. Jadi sebelum anak-anak menata perlengkapan troli tadi itu, perlu diketahui bahwa
troli itu terdiri atas komponen-komponen atau bagian-bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Ya. Kalau anak-anak perhatikan di gambar ini, di situ ada keterangan-keterangan setiap bagian. Di belakang bisa membaca? Bisa? Baik. Komponen troli chart, ya. Yang pertama itu yang bagian atas, yang ada kotak-kotaknya itu untuk apa? Ya. Untuk menyimpan amenitis-amenitis yang terdiri dalam dua kamar. Yang pertama bedroom dan bathroom. Bathroom contohnya comb artinya sisir, terus toothpaste artinya Pepsodent. Ya. Yang ketiga soap artinya sabun, Ya. conditioner dan amenitis lainnya. Oke. Sedangkan di bedroomnya seperti ballpoint, Bedroom ya, seterusnya. ballpoint, terus pensil, Ya. terus paper atau kertas. Oke, tepuk tangan ya. Baik. Yang kedua apa? Garbage hamper. Apa fungsinya? Ya, untuk menyimpan sampah dari kamar tamu ya. Itu untuk penyimpanan sementara. Jadi linen kotor itu yang diambil dari kamar ya, itu namanya adalah soil. Soil yang dimaksud di sini adalah linen kotor yang terdiri dari apa? Sheet, blanket ya, pillowcase, apalagi duvet ya, dan seterusnya ya. Semua yang berbahan kain. Oke, lanjut. Yang keempat apa? Trolley rack. Ya. Trolley rack. Itu adalah raknya troli. Di situ fungsinya untuk Meletakkan limbah bersih dan enggak. ya, untuk menyimpan linen bersih ya. Ya. Kalau linen kotor tadi itu di linen hamper. Kalau linen bersih yang akan digunakan untuk mengganti linen kotor di kamar itu disimpan di dalam rak troli. Nah, tentu penyimpanannya ini tidak sembarangan. Ya. Ada aturan-aturan penyimpanan atau penataan linen di dalam troli. Ya. Ada SOP-nya. Oke, yang terakhir itu adalah well. Kita lanjutkan dengan scan materi ya. Silahkan lagi anak-anak ya, manfaatkan gadgetnya untuk scan, share ya. Oh ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan secara ringkas ya. Nah, di sini ada 4 jenis perlengkapan yang ditata di dalam troli. Yang pertama adalah kelompok linen. Yang kedua, gas supplies dan gas amenities. Ketiga, equipment. Apa itu equipment? Ya, peralatan bersih ya, perlengkapan kebersihan. Terus formulir housekeeping. Oke. Nah, bagaimana SOP atau standar penataan perlengkapan kamar dalam troli? Perhatikan di dalam gambar di dalam. Ya. Jadi ini adalah gambar troli. Ya, gambar troli. Ada berapa kotak itu? Ada 9. Ya, ada 9. Nah, kotak pertama di situ untuk menyimpan duvet double. Ya. Setelah duvet double, kotak yang kedua sebelahnya bath mat. Ketiga, duvet single. Terus lanjut, towel. Apalagi?
Terus? Ya. Seat double. Pillowcase. Seat single. Oke. Terus ini apa? Carry, KD. Yang di samping? Double bucket. Ya. Baik anak-anak sekalian, ya. Saya ingin memutarkan sebuah video, ya, menyiapkan kamar untuk tamu. Silahkan disimak dengan baik, ya. Housekeeping. 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 Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya dari Departemen Housekeeping. Apakah kamar ini mau dibersihkan sekarang atau nanti? Boleh, masuk aja ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Have a nice day. Oke, kita cukup sampai situ dulu videonya, ya. Ya, anak-anak, saya akan membagi kalian dalam satu kelompok, ya. Nah, untuk LKPD-nya, silahkan lagi anak-anak scan barcode yang ada di dalam, ya. Ya, silakan. Ya, silahkan kalau ini satu kelompok ini supaya jangan berjarak, bisa bawa ke sini kursinya, silahkan. Ya, silakan manfaatkan, apakah itu pakai ChatGPT, Google, ya. Ya, sebentar. Ini Pak, bisa tidak pakai tabel? Iya, nggak usah pakai tabel. Sudah. Yang kedua. Kebutuhan troli itu tahu. Iya. Komponen troli baru. Oh, itu baru komponen. Sekarang tinggal perlengkapannya. Oh, ya, silakan cepat. Oke, silakan. Sudah. Ya, cepat ya. Supaya langsung dipresentasikan. Sini. Carolina. Ini Maria tadi ya. Deborah, ini Eva. Videonya si Zak. Devi ya. Terus Mariana Noyasa. Mariana. Noyasa. Ririn. Mariana. Helen. Ya, titik Helen. Kau. Ya, sekarang waktunya presentasi. Silahkan kelompok. Kalau kelompok 1 belum, silahkan kelompok 2. Oke, silahkan kelompok 2.
Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman kami, dipersilakan untuk menyampaikan komponen troli. Yang pertama, gadget, amenities, dan stationery rack. Manfaatnya adalah untuk meletakkan perlengkapan yang berukuran kecil dan meletakkan map serta alat-alat tulis. Oke, kalau tidak pertanyaan silahkan diakhiri. Silahkan kelompok 5 yang terakhir ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kali ini kami akan membacakan dan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok kami. Para teman-teman kami silakan membaca. Yang pertama, menganalisis bagian-bagian room attendant trolley. Komponennya yang pertama, 1. Gadget, amenities, stationery rack. Yang keempat, trolley rack dimanfaatkan untuk meletakkan linen atau jenis kain yang bersih. Yang berikut, belt, roda troli. Baik, saudara materi dari kelompok kami, mungkin ada yang mau bertanya? Baik, ada pertanyaan? Oke, nah, ada pertanyaan? Oke, sangat jelas ya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, sangat jelas mulai daripada komponen troli sampai kepada perlengkapan-perlengkapan kamar yang ditata dalam troli tadi disebutkan kelompok linen, kelompok equipment, dan apa lagi? Ya, gas supplies dan gas amenities. Ya, oke, termasuk juga formulir-formulir yang digunakan di housekeeping. Ya, baik, terima kasih. Jadi, ya, karena ini kelompok 5 yang terakhir, mungkin kita beri kesempatan kepada kelompok 5, ya, Ririn, untuk membuat suatu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silahkan. Jadi, dari pembelajaran yang mulai dari awal tadi hingga yang terakhir ini, ada kesimpulan dari kami, yaitu kesimpulannya dalam menyiapkan kamar untuk tamu, kita harus paham langkah-langkahnya mulai dari persiapan pelaksanaan sampai pembuatan laporan menggunakan format laporan yang ada. Setiap langkah-langkah memiliki SOP yang harus diikuti, dan hari ini kami telah mempelajari SOP menyiapkan kamar tamu di hotel, yaitu langkah pertama, menata perlengkapan troli yang sesuai SOP seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Max tadi. Terus, sebelum menata perlengkapan troli, kita perlu mengetahui komponen troli beserta fungsinya. Kita juga perlu mengetahui jenis perlengkapan kamar baik linen, gas supplies, dan amenities, termasuk peralatan kerja yang kita gunakan untuk membersihkan kamar tamu, dan formulir apa saja yang dibutuhkan untuk pelaporan hasil kerja room attendant. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah membuat kesimpulan untuk materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih, silahkan duduk. Baik. Jadi, bagaimana menurut anak-anak sekalian untuk pembelajaran hari ini? Oke. Sebagai refleksi untuk pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan suatu kuis lagi ya. Ya, ini untuk tes formatif sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang disampaikan hari ini. Oke. Baik, silahkan di-scan lagi barcode yang ada di depan. Jadi ini demonstrasi secara nanti untuk demonstrasi sesungguhnya nanti dalam pertemuan selanjutnya ya. Tapi silahkan anak-anak sekalian manfaatkan aplikasi ini untuk mencocokkan ya. Festival itu di mana, kiri-kiri di mana, dan seterusnya ya. Oke. Pak,
Oke, anak-anak sekalian, untuk tugas di rumah ya. Jadi pada suatu hari Anda bekerja pada morning shift di suatu hotel sebagai room attendant. Floor supervisor membagi room assignment kepada Anda dengan keterangan status kamar sebagai berikut. Nah, untuk tugas pekerjaan rumah ini silahkan anak-anak sekalian melihat LKPD di tugas 2 ya. Nah, di tugas 2 silahkan nanti dikerjakan. Untuk status kamar itu ada di sana. Nanti pertemuan berikut sebelum kita lanjut dengan praktek. Jadi kita evaluasi dulu tugas yang kedua ini. Oke? Baik, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Jadi terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian. Jadi untuk selanjutnya tolong dipersiapkan gadget itu, semua aplikasi itu bisa diinstal ya. Sekarang pembelajaran kita itu berbasis teknologi digital, sudah punya gadget tapi kalau tidak dimanfaatkan untuk belajar jadi percuma. Ya. Jadi gadget itu tidak hanya untuk TikTok, untuk Facebook atau apalah, tapi yang paling penting untuk anak sekolah itu gadget itu untuk pembelajaran. Ya. Untuk Facebook ada kuota, untuk pembelajaran tidak ada kuota. Akhirnya kan tidak bisa akses untuk baik itu materi maupun tes-tes lainnya. Tapi inilah kekurangan kita. Untuk selanjutnya tolong diperhatikan ini supaya pembelajaran kita lebih efektif lagi. Oke? Baik, anak-anak sekalian, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa dan saya minta Ririn untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa dan izinkanlah saya membawa doa ini secara jalan tertulis. Dari mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindunganmu dari malam tadi hingga siang hari ini. Terima kasih juga atas nafas kehidupan yang telah kau berikan sehingga kami bisa berkumpul lagi di lembaga sekolah ini. Terima kasih juga ya Tuhan Yesus atas berkah dan perlindunganmu dari tadi, dari kami mulai kegiatan kami tadi hingga selesai. Sekarang kami ingin pulang, menimba kami, dan jagalah kami sampai di rumah dengan selamat. Di kau kami puji ya Tuhan Yesus, kini esok sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maximus Diamat, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Negeri Medan, jurusan Perhotelan, akan melaksanakan praktek pembelajaran inovasi dengan judul Menyiapkan Kamar untuk Tamu di bawah bimbingan dosen Bapak Dr. Padiadi Wiharjo Kusumo, SSSH MH, dan Guru Pamo Bapak Restu Payonta Sinulingga SSD. Selamat menyaksikan.